Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, pernahkah kamu merenung mengapa hidup ini selalu berjalan dalam dua sisi? Ada siang dan ada malam, ada sehat dan ada sakit, ada tawa dan ada tangis, ada pertemuan lalu ada perpisahan, dan tentu saja ada bahagia lalu datang pula derita. Seakan-akan hidup menuntut kita untuk terus melompat dari satu kutub ke kutub lain. Dari rasa manis menuju pahit, dari rasa damai menuju gundah. Pertanyaannya adalah, mungkinkah kita benar-benar bahagia jika kebahagiaan itu hanya bergantung pada hadirnya salah satu sisi? Bayangkan, jika kamu hanya ingin siang tanpa malam, apakah mungkin? Jika kamu hanya ingin sehat tanpa pernah merasakan sakit, apakah itu tidak membuatmu lupa akan nikmat sehat itu sendiri? Jika kamu hanya ingin bahagia tanpa pernah mengenal derita, apakah mungkin engkau akan benar-benar memahami makna kebahagiaan itu? Inilah yang disebut para sufi sebagai duality of life, dua sisi kehidupan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya hadir bukan untuk melemahkan kita, melainkan untuk mendidik jiwa. Al-Quran mengingatkan dalam firman Allah, "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah." Surat Az-Zariyat 49. Artinya dualitas bukanlah musuh. Ia adalah cermin. Ia adalah guru. Tanpa sakit kita tak pernah menghargai sehat. Tanpa lapar kita tak pernah mensyukuri kenyang. Tanpa kehilangan kita tak pernah benar-benar menghargai kehadiran. Namun ada satu hal yang sering membuat manusia terjebak, yaitu ketika kita hanya ingin menggenggam salah satu sisi dan menolak sisi lainnya. Kita berjuang mati-matian demi bahagia, seakan-akan derita tidak boleh hadir. Kita berusaha mempertahankan hidup muda, seakan-akan tua adalah aib. Kita ingin terus mendapat pujian dan menolak celaan. Padahal, hidup ini adalah tarian antara dua kutub, dan kita diminta untuk belajar menari dengan penuh kesadaran di dalamnya. Para sufi, termasuk Rumi, memandang kebahagiaan sejati bukanlah ketika hidup hanya memberi kita tawa, melainkan ketika hati kita bebas dari keterikatan pada dualitas itu. Bahagia sejati adalah ketika engkau bisa tersenyum meski tangis datang, karena engkau tahu itu bagian dari perjalanan. Bahagia sejati adalah ketika engkau bisa merasa lapang meski harta berkurang, karena engkau tahu sumber keberlimpahan sejati bukan pada dunia, tetapi pada Allah. Sobat Rumi, renungkanlah. Apakah selama ini kita benar-benar mencari bahagia, atau justru kita sedang menjadi budak dari dualitas itu sendiri? Sobat Rumi, jika kita memperhatikan hidup dengan jujur, kita akan menemukan bahwa segala sesuatu selalu berjalan dalam dua sisi. Tidak ada satu pun yang berdiri sendiri tanpa pasangannya. Kita mengenal terang karena ada gelap. Kita mengerti arti tenang karena pernah merasakan gelisah. Kita bisa merasakan hangatnya kasih sayang karena sebelumnya pernah menyentuh dinginnya kesepian. Hidup seakan memberi kita panggung besar, di mana dua lawan selalu hadir berdampingan, dan dari keduanya kita diajak untuk belajar. Namun seringkali kita justru ingin melawan hukum kehidupan ini. Kita ingin bahagia tanpa pernah menangis. Kita ingin sukses tanpa pernah jatuh. Kita ingin dicintai tanpa pernah berhadapan dengan kehilangan. Padahal, disitulah justru letak keseimbangan kehidupan. Bayangkan bila hidup hanya berisi tawa. Apakah tawa itu masih terasa bermakna? Bila jalanmu selalu mulus tanpa hambatan, apakah keberhasilan itu masih memberi rasa lega? Bila cinta selalu datang tanpa pernah pergi, apakah engkau akan benar-benar menghargai makna dari hadirnya seseorang? Dualitas bukanlah musibah. Ia adalah bahasa alam untuk mengajarkan kita arti kehidupan. Rasa sakit membuatmu paham arti kesehatan. Rasa lapar membuatmu tahu nikmatnya makanan sederhana. Rasa kehilangan membuatmu sadar betapa berharganya kehadiran orang yang kau sayangi. Maka, dualitas tidak datang untuk menghancurkanmu. Ia datang sebagai guru. Dan hanya mereka yang berhenti melawan gurunya yang bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Sobat Rumi, bahagia sejati tidak muncul ketika kita berhasil membuang salah satu sisi, tetapi ketika kita sanggup melihat keduanya sebagai bagian dari tarian kehidupan. Saat kita berhenti bertanya,
mengapa ada derita, dan mulai memahami bahwa derita pun punya tempatnya sendiri. Disitulah hati menjadi lapang, dan ketika hati lapang, engkau akan menemukan bahwa dualitas bukan lagi belenggu. Ia berubah menjadi pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi, menuju kebijaksanaan yang tidak lahir dari buku, melainkan dari pengalaman hidup yang engkau jalani sendiri. Sobat Rumi, bagi para sufi, hidup ini ibarat cermin. Apa yang kita lihat di luar sesungguhnya hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih dalam. Dualitas yang kita saksikan, antara suka dan duka, sehat dan sakit, kaya dan miskin, tidak lain hanyalah bayangan dari satu kesatuan yang lebih besar. Para sufi melihat bahwa dunia ini memang penuh perbedaan, tetapi perbedaan itu tidak mutlak. Ia hanya sementara, ibarat gelombang di lautan. Ada yang tinggi, ada yang rendah, tetapi keduanya tetap air yang sama. Jika kita hanya terpaku pada gelombang, kita akan selalu terombang-ambing. Namun jika kita menatap ke dasar lautan, kita menemukan keheningan yang tak berubah. Inilah kunci kebijaksanaan sufi. Jangan terjebak pada gelombang. Temukan lautan yang tenang di baliknya. Ketika orang biasa melihat hidup, mereka terikat pada pasang surut. Hari ini bahagia, esok menderita. Hari ini dipuji, besok dicaci. Mereka membiarkan hati mereka ikut naik turun bersama ombak. Tetapi seorang sufi belajar untuk berdiri di tepian batin yang tenang. Ia tersenyum pada pujian, namun tidak mabuk olehnya. Ia menunduk pada hinaan, namun tidak runtuh karenanya. Sebab bagi sufi, baik bahagia maupun derita hanyalah tamu. Mereka datang dan pergi. Yang abadi hanyalah tuan rumah, yaitu jiwa yang terhubung pada sumber sejati. Rumi pernah memberi perumpamaan indah. Ia menyebut hati manusia seperti rumah. Kadang datang tamu bernama kesedihan, kadang tamu bernama kegembiraan, kadang pula tamu bernama kehilangan. Semua tamu itu, kata Rumi, harus disambut dengan lapang dada. Sebab mereka datang bukan tanpa tujuan. Mereka adalah utusan yang mengajarkan sesuatu, membersihkan ruang dalam dirimu agar lebih siap menerima cahaya. Sobat Rumi, disinilah letak perbedaan mendasar antara orang yang terjebak dalam dualitas dan seorang sufi. Orang yang terjebak berusaha menolak tamu yang tidak ia sukai. Ia mengunci pintu ketika kesedihan datang, ia mengusir kehilangan, ia berteriak pada rasa sakit. Tetapi semakin ia melawan, semakin keras pula tamu itu mengetuk pintu. Seorang sufi justru membuka pintu. Ia berkata, "Masuklah, duduklah di ruang hatiku. Aku tahu engkau datang membawa pesan." Dan dari kepasrahan itulah lahir kedamaian yang tidak bisa digoyahkan oleh keadaan apapun. Maka pandangan sufi tentang dualitas bukanlah bagaimana cara menghindarinya, melainkan bagaimana melihat melampaui keduanya. Ketika engkau melihat keduanya sebagai bagian dari satu tarian agung, engkau akan menemukan bahwa bahagia sejati bukan berada di luar dirimu, melainkan tumbuh dari sikap batin yang menerima dan memahami. Sobat Rumi, bagi Jalaluddin Rumi, kehidupan bukanlah jalan lurus yang tenang, melainkan sebuah tarian. Tarian yang dimainkan oleh dua nada, suka dan duka, harap dan cemas, tawa dan tangis. Dan seperti setiap tarian, keindahannya justru lahir dari gerakan naik turun, maju mundur, lembut sekaligus keras. Rumi sering mengajak kita untuk melihat kehidupan ini sebagai sebuah tarian rohani. Ia berkata bahwa seorang pecinta sejati akan menari, bahkan di tengah api dan air. Api bisa membakar, air bisa menenggelamkan, namun seorang pecinta yang sejati tidak terbakar dan tidak pula tenggelam. Ia menari dengan bebas, sebab hatinya sudah terbebas dari rasa takut pada dualitas itu sendiri. Bayangkanlah tarian seorang darwis yang berputar. Dari luar tampak sederhana. Tubuh berputar, tangan terbuka, wajah tenang. Tetapi makna di dalamnya amat dalam. Putaran itu melambangkan dunia dengan segala perubahannya. Satu saat di atas, satu saat di bawah. Namun pusat tubuhnya tetap kokoh, porosnya tetap diam. Inilah rahasia yang ingin ditunjukkan Rumi. Meskipun dunia berputar, ada titik di dalam diri yang tetap tenang,
yang tidak tergerak oleh dualitas. Sobat Rumi, hidup memang akan terus menawarkan dua sisi. Tetapi bila kita belajar menari bersama kehidupan, kita akan menemukan kebebasan. Ketika datang kebahagiaan, kita menari bersamanya tanpa takut kehilangan. Ketika datang kesedihan, kita pun menari bersamanya tanpa merasa hancur. Sebab kita tahu keduanya hanyalah bagian dari irama yang lebih besar, irama yang mengantarkan kita menuju Sang Kekasih. Rumi mengajarkan bahwa kesedihan bukanlah musuh, melainkan musik yang membuat tarian menjadi indah. Tanpa nada rendah, musik hanya akan datar. Tanpa kesedihan, hidup akan hambar. Maka janganlah engkau menolak irama apapun yang datang. Dengarkanlah, resapilah, lalu biarkan tubuh dan hatimu menari di dalamnya. Dan bukankah ketika kita menari, kita berhenti melawan? Kita tidak lagi kaku. Kita menyerahkan tubuh kita pada irama, membiarkan kaki melangkah mengikuti musik yang terdengar. Begitu pula dengan kehidupan. Bahagia sejati bukanlah melawan irama, melainkan menyerahkan diri pada musik kehidupan yang diciptakan Sang Maha Pencipta. Sobat Rumi, di titik inilah engkau akan merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Engkau tidak lagi takut pada datangnya derita dan tidak lagi terlalu terikat pada manisnya bahagia. Engkau menari di antara keduanya sambil tersenyum sebab hatimu telah menemukan poros yang kokoh, cinta kepada yang abadi. Sobat Rumi, setelah kita memahami dualitas dan tarian kehidupan, tibalah saatnya merenung. Apakah sesungguhnya bahagia sejati itu? Bagi para sufi, bahagia sejati bukanlah keadaan di luar diri, melainkan sikap di dalam hati. Ia tidak bergantung pada apakah engkau sedang dipuji atau dicaci, apakah engkau sedang sehat atau sakit, apakah engkau memiliki banyak harta atau hanya secukupnya. Bahagia sejati adalah kebebasan batin dari belenggu dualitas. Orang yang hatinya terikat pada suka dan duka akan terus berayun seperti daun diombang-ambingkan angin. Angin datang dari timur, ia terhempas ke barat. Angin datang dari barat, ia terlempar ke timur. Namun orang yang menemukan kebahagiaan sejati ibarat pohon yang berakar dalam. Angin boleh berhembus, badai boleh mengguncang, namun akarnya tetap teguh, batangnya tetap berdiri. Bahagia sejati lahir ketika hati belajar berkata, "Aku menerima." Menerima bukan berarti menyerah pada keadaan, tetapi menyadari bahwa setiap keadaan punya makna, setiap kejadian punya pesan. Dengan menerima, hati berhenti berperang dengan kenyataan. Dan ketika peperangan itu usai, muncullah kedamaian yang selama ini kita cari. Sobat Rumi, bayangkan seseorang yang sedang tertimpa kesedihan. Jika ia menolak, kesedihan itu terasa 2 kali lipat lebih berat. Tetapi jika ia menerima, kesedihan itu berubah menjadi ruang hening, tempat di mana ia bisa belajar, merenung, bahkan menemukan kedekatan dengan Tuhannya. Inilah rahasia para sufi. Mereka bisa menemukan kebahagiaan bahkan di tengah luka. Bahagia sejati juga berarti hati tidak lagi terikat pada hasil, melainkan pada perjalanan. Seorang petani bisa bahagia bukan hanya saat panen melimpah, tetapi juga ketika ia menanam dengan ikhlas. Seorang pecinta bisa bahagia bukan hanya ketika cintanya dibalas, tetapi juga ketika ia mencintai dengan tulus, tanpa syarat. Rumi pernah menyiratkan, kebahagiaan sejati adalah ketika engkau menemukan ketenangan di dalam dirimu sendiri. Sebuah ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa diganggu oleh dunia, dan tidak bisa diambil oleh siapapun. Sobat Rumi, bahagia sejati bukan berarti hidup tanpa masalah. Bahagia sejati adalah ketika masalah hadir, tetapi hatimu tetap damai. Bahagia sejati bukan berarti hidup tanpa kehilangan. Bahagia sejati adalah ketika kehilangan datang, tetapi engkau tetap bersyukur. Bahagia sejati bukan berarti hidup tanpa air mata. Bahagia sejati adalah ketika air mata jatuh, tetapi engkau tahu bahwa di baliknya ada pelangi yang menunggu. Inilah jalan para sufi, menemukan kebahagiaan yang tidak lahir dari luar, melainkan tumbuh dari dalam, dari hati yang sudah berdamai dengan dualitas, dan hanya melekat pada yang abadi. Sobat Rumi, di zaman modern ini,
Manusia sering terjebak dalam pencarian kebahagiaan yang semu. Kita mengejar harta seakan-akan harta bisa menghapus semua duka. Kita menginginkan pujian seakan-akan tanpa pujian kita tidak berarti apa-apa. Kita mencari kesenangan instan, berharap hidup selalu manis, tanpa pernah ingin merasakan pahit. Namun, bukankah kenyataannya justru sebaliknya? Semakin kita mengejar, semakin kita merasa kosong. Semakin kita takut kehilangan, semakin cepat kita merasa terikat. Semakin kita hanya ingin bahagia tanpa sedih, justru hidup terasa lebih berat. Disinilah ajaran para sufi menjadi cahaya. Mereka mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukan berada di luar diri, bukan pada benda yang kita miliki, bukan pada status yang kita genggam, bukan pula pada kata-kata manis yang orang lain berikan. Bahagia sejati tumbuh dari hati yang lapang, hati yang menerima, hati yang melihat kehidupan sebagai tarian, bukan sebagai pertempuran. Sobat Rumi, hidup akan selalu mempertemukan kita dengan dua sisi. Hari ini kita mungkin di atas, besok kita bisa di bawah. Hari ini kita mungkin sehat, besok sakit. Hari ini kita mungkin dipuji, besok dicaci. Tetapi orang yang menemukan kebahagiaan sejati akan tetap tenang sebab ia tahu semua itu hanyalah irama yang datang dan pergi. Pertanyaannya, beranikah kita berhenti melawan irama hidup dan mulai menari bersamanya? Beranikah kita membuka pintu bagi setiap tamu yang datang, baik ia bernama bahagia maupun bernama derita, lalu menyambut keduanya dengan senyum? Ingatlah, bahagia sejati bukan berarti tanpa air mata. Bahagia sejati adalah ketika air mata jatuh, namun hatimu tetap merasa damai. Bahagia sejati bukan berarti tanpa kehilangan. Bahagia sejati adalah ketika kehilangan hadir, tetapi engkau menemukan kekuatan untuk tetap bersyukur. Maka jangan lagi mencari kebahagiaan di luar dirimu. Jangan pula menunggu hidup menjadi sempurna, baru engkau mau bahagia. Karena sesungguhnya, bahagia itu ada di dalam hatimu, di saat engkau berhenti terjebak dalam dualitas dan hanya melekat pada Yang Maha Satu. Sobat Rumi, sebelum kita akhiri perjalanan renungan malam ini, jangan lupa untuk memberikan dukunganmu. Tekan tombol like agar semakin banyak sahabat lain yang bisa merasakan cahaya kebijaksanaan ini. Dan tuliskan di kolom komentar angka 77, mengapa 77? Karena angka ini melambangkan kelapangan hati dan kebijaksanaan ganda, menerima suka dan duka, bahagia dan derita, sebagai dua sisi kehidupan yang sama-sama mengantarkan kita pada Sang Maha Satu. Tulis makna 77 menurut versi dirimu. Siapa tahu kalimat sederhana yang kau tulis justru menjadi inspirasi bagi saudara lain yang sedang mencari ketenangan. Sobat Rumi, marilah kita renungkan sejenak. Apakah kebahagiaan kita masih bergantung pada dunia yang selalu berubah? Ataukah kita sudah berani menemukan kebahagiaan yang sejati, yang lahir dari kedalaman hati, yang tidak bisa diambil oleh siapapun? Biarlah pertanyaan itu kita bawa dalam doa dan perenungan kita malam ini. Semoga kita semua diberi hati yang lapang, jiwa yang tenang, dan kebahagiaan sejati yang tidak bergantung pada keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.